warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat iman dan Islam, serta atas perkenannya hingga alhamdulillah pada hari ini semua dapat berkumpul di majelis MPO Madrasah Perantau Online malam ini. Semoga rahmat dan salam tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Karena beliau yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin, Allahumma amin. Yang kami hormati Bapak Imam Bihaqi selaku General Manager Dompet Alfa Hong Kong. Yang kami hormati Ustadz Fauzan Akbar Daulay yang akan mengisi materi pada malam hari ini. Yang kami hormati seluruh jamaah kajian online yang saya sayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun susunan acaranya pada malam hari ini sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga tausiah yang akan dibawakan oleh Ustadz Fauzan Akbar Daulay dengan tema niat dan imsak. Acara yang yang keempat adalah tanya jawab. Kemudian acara yang kelima adalah doa penutup. Untuk menyingkat waktu, marilah acara kita buka dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah bersama-sama. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari kita Mbak Wijayanti. Tempat dan waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Fataral ladina fi qulubihim maradun yusadi'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana da'irah fa'asallahu ayyatiya bil fatahi aw amrin min indihi fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Wa yaqulul ladina amanu ahaula'il ladina aqsamu billah
aqsamu billahi jahda aymanihim innahum lama'akum habitat a'maluhum fa asbahu khasirin. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Wallahu wasi'un alim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hisaballahi humul ghalibun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat menjadi pahala bagi yang membaca dan mendengarkannya serta dapat menjadi penenteram hati, syafaat dan cahaya buat kita semua di alam kubur dan di yaumul akhir nanti. Amin, amin, Allahumma amin. Acara selanjutnya yaitu acara yang ketiga, yaitu pemberian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Fauzan Akbar Daulay dengan tema niat dan imsak. Kepada Pak Ustadz Fauzan Akbar Daulay, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sehat ibu-ibu semua? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah malam ini ibu-ibu kita sudah memasuki bulan Ramadan. Saya pribadi mengucapkan selamat berpuasa, selamat beribadah pada bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan ibadah kita, ibadah ibu-ibu sekalian semuanya tambah meningkat dan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Nah, ibu-ibu sekalian, malam ini kajian kita masih tema seputar Ramadan, bahwa penting kita untuk membahas tentang niat dan imsak. Kita akan mulai. Ibu-ibu sekalian rahmati Allah. Ini dari kitab Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, ya, Mawsu'ah Al-Fiqhiyah mengenai niat. Jadi segala bentuk perbuatan pekerjaan kita seluruhnya itu adalah ibadah duniawi. Kita bekerja, kita mungkin ada yang berprofesi sebagai petani, dokter,
pedagang, semua itu adalah profesi yang zahirnya adalah dunia. Di sini disebutkan oleh beliau, ya, ini para ulama berkumpul dan mereka menuliskan kitab namanya Mausu'ah al-Fiqhiyah. Jadi kumpulan daripada hukum-hukum fikih. Nah, para ulama-ulama tadi berkesimpulan bahwa al-mubah, yaitu perbuatan mubah, apa saja Bu ya, perbuatan itu kan macam-macam. Setiap perbuatan kita itu hukumnya macam-macam. Bisa sampai 5 hukumnya. Ada kalanya boleh, ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah. Kalau mubah itu artinya adalah dibuat. Kalau dibuat istilahnya nggak dapat pahala, ditinggalkan pun nggak dapat pahala. Itu namanya mubah. Baik dibuat ataupun tidak, itu tidak memberikan pahala ataupun tidak memberikan dosa kepada kita. Apa contohnya? Ya, kita kalau mungkin berwisata, hukumnya mubah. Kita beli baju, hukumnya mubah. Sesuai dengan niat masing-masing. Maka perbuatan yang mubah tadi, ketika dia ada niatnya, ya, maka perbuatan itu berubah hukumnya. Yang awalnya mubah, ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah, ada kalanya haram. Sebab adanya niat. Maka perbuatan mubah pada dasarnya bukanlah ibadah. Untuk bertaqarrub, untuk mendekatkan diri pada Allah. Maka tidaklah perbuatan ini membutuhkan niat. Jadi perbuatan yang mubah itu tidak ada niat di dalamnya. Tetapi ketika dia memberikan niat di dalamnya, maka disitulah terjadi perubahan-perubahan amal, terjadi perubahan-perubahan terhadap efek daripada amal tersebut. Nah, hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ini kita ulang-ulang ya mengenai niat ini, bahwa lafaz ketika ini kan kita puasa, lafaz nawaitu shauma qadin, kan gitu. Itu bukanlah kewajiban, bukanlah syarat ataupun rukun ketika kita berpuasa. Sama juga ketika sholat, usolli fardhu zuhri, usolli fardhu subhi. Itu bukan kewajiban, bukan merupakan rukun. Jadi apa itu? Nudiba ataupun mustahab. Disukai, dianjurkan. Kita pasang niat dengan dilafazkan. Mengapa perlu dilafazkan? Sebab supaya kita tahu apa yang kita kerjakan. Mungkin ibu-ibu pernah sholat. Ya. Kadang-kadang kalau kita nggak niat di awal, ketika kita sholat, usolli fardhu zuhri arba' raka'atin, mustaqbil kiblatin, imaman, ma'muman, lillahi ta'ala. Misalnya seperti itu. Kalau kita nggak pasang dilafazkan, kadang-kadang, sholat apa ya tadi ya? Kadang-kadang begitu. Karena hati itu dia berbolak-balik, maka perlu ditetapkan. Liusa'idal lisan al-qalba, supaya lisan itu dia membantu kepada hati, agar hati itu sadar, agar hati itu ngerti apa yang sedang dibuatnya. Sekarang saya sholat zuhur, berjemaah, bersama imam, saya jadi makmum, lillahi ta'ala. Jadi itu perlu dilafazkan. Apakah wajib? Tidak wajib. Ya. Jadi dia bukan termasuk syarat sahnya sholat ataupun syarat sahnya puasa, tetapi niat itu di dalam hati dan perlu diucapkan supaya hati kita terbantu dengan adanya pelafazan niat tersebut. Nah, ini rahmat subhanahu wa ta'ala, dalam kitab Al-Majmu' dijelaskan. Ini kitab Al-Majmu' ini kitab fikih 1 meter kurang lebih panjangnya. Ini kita bahas. Ini mengenai puasa Ramadan. Pertama, tidak sah puasa Ramadan atau puasa wajib lainnya, juga puasa sunnah kecuali dengan niat. Puasa kita seluruhnya Ramadan, puasa qadha. Kan ada kadang-kadang sholat puasanya qadha. Ibu-ibu biasanya nanti ada puasa qadha, nanti ada liburnya. Maka itu tetap wajib niat. Walaupun puasa sunnah. Wajib itu berniat kita. Kalau Ramadan, malamnya. Ya. Kemudian, niat puasa Ramadan wajib setiap malam untuk setiap harinya. Jadi ibu-ibu sekalian, malam itu kapan sih malam? Malam itu adalah ketika azan dikumandangkan.
Allahu Akbar, maghrib. Kalau sudah azan berkumandang, udah buka puasa kita, ini udah terawih kita tadi Bu ya. Yang ibu-ibu mungkin yang belum terawih, silakan terawih, dilaksanakan sekuatnya. Ya, sekuatnya silakan dibuat. Ustaz, terawih itu berapa rakaat sih paling minimal? Saya mau yang diskon-diskon aja. Boleh nggak 2 rakaat? Boleh Bu, silakan ya. Jadi jangan sampai kita meninggalkan sholat tarawih. Nah, jadi ketika azan dikumandangkan pada waktu maghrib itu, kita sudah boleh untuk pasang niat. Nawaitu untuk puasa Ramadan. Kemudian memasang niat di malam hari ataupun tabyitun niyah merupakan syarat sahnya niat untuk berpuasa Ramadan dan puasa wajib lainnya. Jadi Bu, niatnya itu mesti dimalamkan. Baik di awal malam ataupun di akhir malam. Jadi dari maghrib itu sampai nanti ketika subuh, itu wajib dimalamkan dia niatnya itu. Artinya niatnya ketika waktu malam. Nggak bisa ketika waktu siang. Ketika kita bangun, misalnya terbangun mungkin setelah, misalnya malam dia nggak niat. Ketika dia siang hari, ya, ada orang yang dia kemalaman tidur, jam 2 malam baru tidur. Pagi-paginya dia nggak ada niat tadi malam. Pagi-paginya dia terbangun, udah jam 8. Oh, aku lupa tadi malam belum pasang niat. Gimana nih? Orang yang seperti ini, dia tetap wajib untuk meneruskan puasanya, namun nanti dia mengqadha. Mengapa seperti itu? Niatnya nggak dipasangnya waktu malam. Karena niatnya dia baru bangun jam 8 pagi, udah kelewatan. Padahal itu wajib hukumnya. Maka puasanya wajib untuk diteruskan sampai petang, sampai sore, sampai maghrib. Nanti setelah Ramadan, dia qadha puasanya itu tadi. Jadi Bu, ibu-ibu misalnya buka puasa, ya, buka puasanya nggak, istilahnya mungkin karena lupa dan sebagainya, ya. Sama juga seperti orang yang dia berhubungan suami istri, ya, ketika Ramadan. Bagaimana dia? Dia tahan puasanya sampai petang, walaupun dia udah batal. Artinya penghargaan terhadap bulan Ramadan itu wajib bagi setiap orang. Nah, jadi tadi kita kembali, tabyitun niyah, memalamkan niat. Niat itu dipasang ketika waktu malam, itu hukumnya wajib. Nggak boleh, kecuali mesti dengan keadaan niat ketika puasa yang Ramadan ataupun puasa wajib. Kalau puasa sunnah, boleh memang kita memasang niatnya setelah subuh, itu puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib, baik puasa Ramadan ataupun puasa qadha, wajib di malam hari. Kemudian, hadirin rahmati Allah SWT, jika seseorang berniat puasa beberapa saat sebelum maghrib atau berniatnya setelah subuh, maka niatnya tidak sah, ya, seperti tadi. Namun jika niatnya bertepatan dengan fajar, masih dianggap memenuhi kriteria tabyitun niyah. Jadi contoh waktu subuh, ya, bertepatan itu dengan subuh. Langsung diingatkan, udah niat belum? Langsung pasang niat ketika subuhnya itu. Ya, azan berkumandang, karena kan itu sedang istilahnya pertengahan, ya, pertengahan daripada waktu. Maka di situ dia mesti pasang niat, dan di itu ada yang menganggap bahwa niatnya tetap diterima. Kemudian waktu berniat di malam hari itu selama rentang waktu malam, yaitu waktu setelah terbenamnya matahari ataupun setelah maghrib hingga setelah fajar. Nah, ini kurang lebih juga nih. Kemudian jika sudah memasang niat di awal malam, jadi habis maghrib sudah pasang niat, maka tidak mengapa untuk tetap makan, minum, ataupun berhubungan suami istri, karena yang demikian tidaklah membatalkan niat puasa. Artinya, niat puasa itu tidak seperti niat sholat. Kalau sholat kan Allahu Akbar, langsung kita melaksanakan sholat. Puasa ini enggak, besoknya baru. Jadi ketika sudah niat, tidak mengapa makan, minum, dan sebagainya. Oke, selesai itu.
Nih Bu ya, jadi niat itu dimulai ketika malam tadi ya. Ini hadisnya, barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar maka tidak ada puasa untuknya. Tidak sah puasanya. Tidak sah puasanya tapi tetap wajib melanjutkan puasa. Itu bagi orang yang tidak berniat tadi. Nah ini Bu, maka tadi karena kita berkewajiban untuk berniat ketika di malam hari agar ini supaya jaga-jaga. Jaga-jaga agar kita tidak terlewat ataupun tercover. Kan kadang-kadang lupa, namanya juga manusia. Kadang-kadang lupa, kita itu nggak niat pada malam hari. Maka malam ini Bu, seluruhnya kita yang hadir ini, niat seperti ini. Dibaca ini Bu. Nawaitu sawma jami'i syahri Ramadan hadhi sanati taqlidan lil imam Malik fardan lillahi ta'ala. Dibaca ini. Dibaca dan dipasang niatnya di dalam hati. Aku niat berpuasa di sepanjang bulan Ramadan. Aku berniat puasa di sepanjang bulan Ramadan tahun ini dengan mengikut Imam Malik fardu lillahi ta'ala. Mengapa begitu? Karena menurut Imam Malik, kita kan mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i, tiap malam kita mesti niat. Tiap malam wajib. Tetapi karena kita namanya juga sebagai manusia, ya. Kadang-kadang ketika kadang-kadang kita ketika berpuasa itu terlupa, maka dengan adanya kita pasang niat yang tadi, ya. Dengan kita pasang niat ini, maka kita selamat, istilahnya sudah tercover kalau lupa. Jadi ibu-ibu, ini pasang nih. Niat yang ini sebulan ini, malam ini aja. Besok nggak usah. Besok masih seperti biasa. Sengaja saya berpuasa besok Ramadan sama Godin. Nah itu besoknya ya kita seperti biasa. Nah ini yang ini hanya malam ini saja. Sengaja saya niat sebulan penuh bulan puasa Ramadan tahun ini mengikuti pendapat Imam Malik fardu lillahi ta'ala. Ini dibaca dan diniatkan. Kalau ibu punya keluarga, silakan dikirim nih Bu, dikirim, diingatkan kepada keluarga, anak-anak dan sebagainya. Oke Bu ya, ini kita pasang niatnya. Kemudian jenis-jenis niat, ya. Ini perhatikan Bu ya, harokat-harokatnya nih, harokat-harokatnya. Nawaitu soma godin an ada infardis syahrin Ramadana kan. Padahal tidak begitu. Perhatikan nih harokat-harokatnya. Asal bunyi aja. Nanti Ramadana, padahal Ramadoni. Soma godin an adai fardi syah. Fardi, ini boleh ditambahkan fardi syahri boleh. Ataupun fardi Ramadhani. Hadis sanati lillahi ta'ala. Jadi jangan berubah-berubah. An ada infardi syahrin Ramadana katanya. Itu silap itu menurut kaidah bahasa Arab. Nah ini Bu, ini kita hafalkan nih. Ini yang mudah nih. Niat puasa Ramadan itu macam-macam ya, macam-macam. Ini yang pertama, kita tampilkan yang pertama dulu. Nawaitu shoma ghadin an adai fardi Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ingat aja an adai fardi Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu aja yang kita ingat. Adai fardi Ramadhani. Udah. Selesai itu Bu. Ini niat puasa yang pertama. Banyak nih Bu niat puasa. Ini saya tampilkan dua saja. Nah ini yang kedua. Kalau tadi dia mau pakai Ramadhana, ini caranya. Nawaitu shoma ghadin an adai fardi Ramadhana. An adai fardi Ramadhana hadis sanati lillahi ta'ala. Silakan kalau mau di screenshot silakan Bu. Jadi Bu, apa namanya? Nah, ini niat-niat seperti ini disesuaikan ya. Apa namanya? Mau yang pertama tadi ya, ini yang pertama. An adai fardi Ramadhani. Yang kedua, an adai fardi Ramadhana. Dua-duanya boleh. Tapi mesti betul, bukan an adain. Bukan an adain, an adai fardi Ramadhana. An adai fardi Ramadan satu lagi an adai fardi Ramadhana. Itu yang kedua. Nah, ini udah cukup Bu, dua ini saja.
Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, kemudian masalah imsak, ya, imsak itu artinya adalah menahan. Imsak itu artinya adalah menahan. Imsak hukumnya adalah sebaiknya kita henti. Imsak itu bukanlah apa namanya kita wajib berhenti, enggak. 10 menit. Jadi seukuran 50 ayat ya, 50 ayat Al-Qur'an kurang lebih kita katakan subuh itu kurang lebih jam 4 lewat 50 lah kita katakan. Kalaulah subuh jam 4 lewat 50, maka 10 menit sebelum itu jam 4 lewat 40 kita sudah berhenti makan dan diselesaikan semuanya. Ya. Kalau imsak itu kita sunnah untuk berhenti 10 menit sebelum berakhirnya waktu. Tetapi kalau mungkin kita terbangun pas waktu imsak itu masih boleh untuk makan. Sampai kapan? Sampai sebelum azan. Kalau sudah azan masih ada makanan di mulut, buang. Jadi ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, nih ya tadi 10 menit sebelum waktu sholat. Ya, 10 menit sebelum waktu sholat. Itulah waktunya untuk berimsak. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi 10 itu bisalah kita setara dengan 50 ayat. Jadi ukurannya 50 ayat tuh. Hadisnya itu berupa 50 ayat. Namun ukurannya kurang lebih setengah jam lah ketika sebelum subuh. Jadi itu kita masih bisa. Kalaupun bangun di situ masih bisa kita untuk makan. Bukan kewajiban, tetapi sunnahnya berhenti sebelum waktu sholat subuh. Namanya imsak. Imsak itu artinya menahan. Kemudian ketika pada waktu sahur itu Bu ya, itu termasuk sunnah. Tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Sahur ibu-ibu sekalian, sahur adalah kapan waktu sahur itu? Mulai tengah malam. Jadi nanti jam 12 malam udah pertengahan malam kalau ibu mau sahur, ya sahur itu adalah kapan? Sahur itu lewat pertengahan malam itu sudah dinamakan sahur. Jam 1 sahur, jam 2 tetap sahur namanya, jam 3 sahur. Tapi afdolnya sahur itu adalah diakhirkan. Mengapa diakhirkan? Supaya tenaganya masih ada. Nasi pecel, ayam penyet tadi, bakso granat masih ada dia. Jadi supaya energinya itu masih bertahan. Jangan sampai nanti ketika jam 1 dia sahur, tapi nanti ketika sebelum subuh udah lapar lagi. Jangan gitu. Kalau buka puasa sunnah dicepatkan, kalau sahur sunnah untuk dilambatkan. Gitu kurang lebih Bu ya. Nah, mungkin bolehlah kita diskusi mungkin setelah ini. Apa kira-kira mungkin pertanyaan-pertanyaan ibu-ibu sekalian. Silakan Bu, jika ada pertanyaan. Monggo. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu. Ustadz mau nanya, ini kalau bulan puasa, kalau mau itu sahur apa sebaiknya itu tahajud dulu atau sahur dulu ya Ustadz? Ya, tahajud dulu apa sahur dulu? Bagusnya Bu, diselesaikan dulu amalan-amalannya malam. Untuk makannya terakhir. Jadi, sholat malam dulu baru sahur. Jadi sahurnya itu paling akhir. Ya, 20 menit sebelum berakhirnya waktu, itu kita sudah berada untuk menyelesaikan makanan kita. Jadi bangun tidur, Ibu malam ini Bu, tidur cepat, bangun cepat. Tidur cepat, bangun cepat. Bangun cepatnya nanti, sholat malam, sholat tahajud. Semua sholat yang dikerjakan setelah bangun tidur namanya sholat tahajud. Ibu-ibu yang amalannya tarawihnya 8 rakaat ditambah malam ini Bu, tambah lagi sholat sunatnya. Ustadz, saya mau sholat tarawih lagi, padahal kan tadi saya udah sholat witir. Boleh nggak Ustadz? Tadi saya udah sholat tarawih 8 rakaat. Tambah sholat witir 3 rakaat. Saya mau tambah lagi sholat tarawih. Saya mau kayak zaman-zaman Nabi dulu. Boleh nggak? Boleh. Boleh Bu sholat tarawih walaupun tadi udah witir. Nggak ada masalah.
silakan ditambah. Nabi, sering saya ulangi, Nabi SAW, para sahabat, Masjidil Haram sampai sekarang itu 20 rakaat. Diusahakan kita tambah rakaat kita sholat. Kalau boleh Bu, yang sudah mungkin lancar bacaan Qur'annya, silakan istilahnya kita buat. Buat apa? Hatam baca Quran itu di dalam sholat. Sekarang ini biasanya kita udah pernah hatam. Kalau kita baca Quran itu di luar sholat. Ini coba dites, hatam baca Quran ya di dalam sholat. Ya, gimana caranya Ustaz? Pakai HP. Buka aplikasi HP itu, baca semuanya. Sekuat kita. Yang penting kita ada niat untuk membaca Al-Quran di dalam sholat. Biasanya sudah pernah hatam di luar sholat, sekarang di dalam sholat. Kalau boleh Bu, targetkan 1 juz itu, 1 juz ya, 1 malam misalnya begitu. Kita nggak usah kayak orang-orang dulu, 30 juz 1 malam, enggak, 1 juz saja Bu. Tes, kan gitu. Kapan lagi kita mau ngetes? Jadi, alhamdulillah kan istilahnya ini bulan Ramadan, sufidatis syayatin, setan pun dibelenggu. Nah, kita ada kesemangatan dalam amal. Kapan lagi kita mempush diri kita, mendorong diri kita untuk beribadah pada Allah. Jadi tadi, bangun tidur, ibadah dulu. Zikir dulu, sholat dulu, banyak-banyak. Baru nanti ujung-ujungnya baru kita sahur. Gitu Bu. Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, siapa yang mau bertanya lagi sama Pak Ustadz? Masih ada waktu. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya soal tarawih Ustadz. Ya. Itu kalau sholat tarawih itu biasanya kalau jamaah di sela-sela antara sholat tarawih itu kan sesudah salam itu biasanya ada yang apa? Al-Khalifatul Ula. Iya. Kalau sholat tarawih sendiri itu kan kita nggak apal gitu loh Ustadz. Ya. Itu apa juga perlu Ustadz? Itu bacaannya adalah tidak wajib. Itu sebetulnya pengingatnya itu sebetulnya. Tarawih itu artinya adalah rehat. Tarawih itu artinya istirahat, banyak istirahat. Jadi ketika nanti sholat tarawih itu yang 20 rakaat, Al-Khalifatul Ula, nah itu dibunyi-bunyikan seperti itu, disuarakan seperti itu, mengingatkan bahwa sekarang udah 4 rakaat. Sekarang sudah 8 rakaat. Khalifatul Salisa Utsman itu sudah rakaat yang ke 16 misalnya. Jadi itu pertama sebagai bacaan ketika istirahat ya, dan mengingatkan juga bahwa berapa rakaat yang sudah dilaksanakan. Apakah itu wajib? Apakah itu sunnah? Enggak. Itu adalah istilahnya penyebutan-penyebutan yang dibiasakan para ulama kita terdahulu untuk sambil duduk ya berzikirlah, jangan diam bengong aja. Itu bacaan imamnya kok panjang kali ya, nggak pas, makhrajnya kok nggak pas. Daripada gitu-gitu Bu, nah, bagus dia dibunyikan, ada Bilalnya yang membunyikan seperti itu. Makasih Ustadz biasanya. Jadi saya ini nggak hafal bagaimana. Buku tuntunan sholat Bu ada, nah, silakan kalau memang bukunya ada silakan dibaca. Sambil baca pun nggak apa-apa, sambil baca. Buku tuntunan sholat bisa di-download juga. Nah, bacaan ketika sholat tarawih apa saja ya. Nah, bacaan Bilal tarawih, nah, ketik aja Bu. Nanti bisa kita baca sambil. Iya, saya tahu Ustadz daripada lihat gitu loh Ustadz. Iya. Jadi sholat tarawih itu sholat yang banyak istirahatnya. Jadi kita diusahakan perbanyak sholatnya, tarawihnya. Nah, jadi kalau capek duduk dulu, merenung dulu, ngopi-ngopi dulu, nanti baru sambung lagi, gitu caranya. Jadi tinggal kita mengatur waktu-waktu kita. Begitu Bu, kurang lebih. Silakan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Ya. Ini masalah itu kalau sholat tilawah pakai HP, kemudian mungkin pakai Al-Quran saku agak kecil gitu. Nah, ketika sujud itu bagaimana menaruhnya Ustaz? Terima kasih. Oke, kalau kita kalau pakai Quran kecil, Quran saku, ya, diusahakan di dekat kita tempat. Jadi Bu, hukum kita membaca Quran dengan memegang itu boleh ya, itu tidak masalah. Yang penting gerakan kita jangan sampai lebih 3 kali. Contoh,
Ini kayak saya punya kantong di sini, ya. Ataupun ibu punya mungkin di tempat ada apa namanya itu meja kah atau yang kita letakkan di situ, ya. Jadi ketika kita sujud, kita berdiri, nah itu jangan sampai langsung buka begitu. Ini misalnya ya, ini Quran ataupun HP ya, ambil di kantong, ini HP-nya di kantong, maka saya ambil. Pertama, naik dulu ke atas, 1, berhenti dulu, ambil 2, berhenti dulu, baru buka gini. Nah ini kan kalau jari ini yang bergerak, itu tidak masalah, tidak membatalkan sholat. Kalau jari saja, 1 jari, jangan banyak begini. Nah ini yang membatalkan sholat. Jadi yang penting ketika ngambil berhenti, narik begini pun berhenti. Quran pun sama juga. Ketika di meja, berhenti dulu tangan kita. Ini kan meja. Ambil di meja, berhenti dulu, baru ambil, berhenti dulu, baru baca. Ataupun dia mau pakai 2 tangan, buka 2 tangan begini. Pegang, berhenti dulu, baru buka. Tak, 1, berhenti. Buka lagi, berhenti. Nah, begitu Bu, ada berhenti-berhentinya. Maka kalau ada berhenti-berhentinya seperti itu tidak membatalkan, tidak gerakannya bukanlah dihitung sebagai 3 kali, enggak. Itu masih dihitung 1 kali. Kalau kita gatal misalnya, leher gatal, tak berhenti dulu, berhenti ya, berhenti tangan kita, baru garuknya pakai 1 jari. Nah, ini kalau 1 jari ini nggak batal nih. Nah, gitu Bu, kalau mau menggaruk, yang gatal-gatal mungkin Bu ya. Bisa dipahami kira-kira Bu ya? Insya Allah Ustaz, terima kasih. Ya. Jazakallah khairan. Monggo bagi yang ibu-ibu jemaah, kami mempersilakan untuk bertanya. Monggo. Assalamualaikum. Apakah kita boleh saat sedang sholat tiba-tiba ada yang datang ke rumah memberi salam, terus saya mengeraskan bacaan sholat, Ustaz? Terima kasih. Ya, kalaupun mengeraskan bacaan sholat, ya, ketika di dalam sholat ada orang yang datang, apakah boleh? Boleh, tapi niatnya zikir, ya, bukan karena ingin menjawab. Jadi niatnya itu yang perlu diperhatikan. Kalau kita niat menjawabnya, itu batal sholatnya. Tapi karena kita niat hanya membaca surat dengan suara keras, niatnya berzikir, ataupun niat membaca Al-Quran, itu boleh, tidak ada masalah. Oke, makasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan. Siapa dulu? Silakan Ibu Wijanti. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya, kalau sudah terbiasa melakukan amalan sholat sunnah sebelum tidur, seperti sholat hajat dan juga taubat, itu kalau mau tarawih, apakah dilakukan sebelum sholat witir, tarawih, terus amalannya itu, terus sholat witir, atau setelah sholat witirnya dilakukan? Terima kasih. Jadi sebaiknya memang, yang tadi sholat tarawihnya belum selesai sampai 20, sambung lagi, selesaikan dulu tarawihnya, baru nanti ditambah sholat hajat, sholat tobat dan sebagainya. Jadi disempurnakan jumlah tadi yang sholat tarawihnya tadi Bu. Begitu. Oh, jadi kalau seumpama tadi belum sampai 20 rakaat sholat tarawihnya, terus harus menyelesaikan itu dulu baru sholat yang lain. Jadi kalau dia memang niatnya sampai 20 rakaat, jadi dilanjutkanlah sampai 20 rakaat dulu, baru dia melaksanakan sholat yang lain. Begitu Bu. Kalau cuman niatnya memang dari awal 8 atau 10 rakaat boleh? Berarti malamnya mau disambungnya lagi, begitu? Enggak, seumpama kan sudah terbiasa sebelum tidur menjalankan sholat sunnah taubat dan juga hajat. Ya. Kan dia mau mengerjakan sholat sunnah tarawih 8 rakaat, witirnya 3 atau 5 rakaat gitu. Jadi begini Bu, istilahnya dia tadi tapi belum dimulai sholat tarawihnya berarti Bu ya, gitu. Sudah sholat tarawih, sholat tarawih 8 rakaat, salam kan terus, doa. Terus habis itu sholat witir 5 rakaat, salam doa. Sudah terus selesai. Dia mau mau sholat. Berarti saya dapat nih. Berarti dia apa hukumnya sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat witir, gitu Bu ya? Iya, betul. Bagaimana hukumnya? Silakan, boleh Bu. Tidak ada masalah. Boleh kita. Jadi, kan Ustadz itu sholat witir kan
kita sebagai penutup malam, iya, sebagai penutup malam afdolnya. Sebaiknya memang begitu, terakhir malam, baik di akhir malam sebelum tidur ataupun nanti di akhir malam sebelum subuh itu. Afdolnya, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk sholat-sholat yang lain tetap diperbolehkan kita mengerjakannya. Baik sholat tahajud kah, sholat hajat, sholat witir, ataupun tadi tarawih misalnya. Dia sholat tarawih 8 rakaat. Kemudian dia sholat witir 3 rakaat. Kan 11. Nah, nanti ketika sebelum tidur kah, ataupun dia setelah tidur, dia mau lanjut lagi sholat tarawih. Boleh nggak seperti itu karena dia mau sampai 20? Boleh, nggak ada masalah. Seseorang yang dia sholat witir, kalau dia mau melaksanakan sholat sunnah setelah witirnya itu, masih diperbolehkan untuk sholat sunnah. Itu masalah afdoliyah, masalah keutamaan. Sebagai witir sebagai penutup malam, itu adalah dari segi keutamaan sebaiknya. Gitu, Bu. Oh, nyata. Kalau untuk sholat hajat dan juga taubah itu apakah ada batasan dalam satu hari? Sholat taubat ataupun sholat hajat, apakah ada batasan dalam satu hari? Makin banyak, makin bagus, Bu. Oh, iya, terima kasih, Ustaz. Sama dengan sholat tarawih. Sholat tarawih pun tidak ada batasnya. Biasanya kan 20. Biasanya itu biasanya. Tapi 36 ada, 40 ada. Lebih dari itu pun silakan kalau mau sholat, namanya sholat tarawih. Saya sholat hajat mau banyak-banyak, boleh nggak? Boleh, silakan. Sholat taubat banyak-banyak, boleh. Kalau sholat witir 11 rakaat. Kalau sholat duha 12 rakaat. Kalau sholat sholat hajat, sholat taubat, silakan sebanyak-banyaknya karena termasuk sholat sunnah. Oke, terima kasih, Ustaz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Bertanya juga. Enggak, silakan Ibu. Ya, silakan Ibu Amin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Begini, ini niat puasa yang jamam menurut Imam Malik tadi, seumpama kita lagi datang bulan, itu nggak apa-apa Ustadz, walaupun nggak melaksanakan puasa gitu. Oh iyalah, itu kan fitrah kita, fitrah perempuan, Bu. Jadi nggak ada masalah. Oh, jadi tetap niat malam ini gitu ya, Ustadz? Iya. Oke. Baik, terima kasih Ustadz. Iya. Ya. Terima kasih, Mbak pembawa acara. Silahkan dilanjutkan. Oke. Terima kasih Ibu-Ibu. Mohon maaf karena waktunya terbatas. Yang masih ingin bertanya bisa konsultasi ke DDHK konsultasi online 52982419. Acara selanjutnya adalah doa penutup kepada Ustadz Fauzan Akbadolai. Kami persilakan untuk memimpin doa. Terima kasih. Ya, Ibu-ibu sekalian, ini satu lagi ya, saya jawab nih yang di chat. Saya tidak bisa bangun dan terlupa tidak sahur. Kalau tidak sahur, lalu lanjutkan puasanya dengan niat dalam hati. Puasa yang dilakukan walaupun tidak sahur itu tetap sah. Sahur itu paling minimal adalah minum air. Minum air itu termasuk sahur. Gak mesti karena kita orang Indonesia mesti makan nasi dulu baru itu dinamakan sahur. Enggak. Minum air pun sudah termasuk sahur namanya. Makan buah sahur. Ya, apalagi ibu-ibu yang mau diet itu, sebaiknya memang sahurnya itu dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Makan buah. Nanti waktu maghrib ya, baru nanti kalau mau makan. Oke Bu ya, terima kasih atas segala perhatian Ibu. Kita doa sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana fatwal arifin, alhimna ilhamal malaikatil muqarrabin, warzuqna fahmal anbiya'il mursalin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, keluarga kami ya Allah, sanak famili kami ya Allah, umat Islam seluruh ya Allah. Ya Allah, bulan ini adalah bulan Ramadan ya Allah. Berikanlah kami kekuatan beramal ya Allah. Berikanlah kami kekuatan untuk memperbanyak salat kami ya Allah. Berikanlah kami kekuatan untuk memperbanyak baca Al-Quran kami ya Allah. Amin. Ya Allah, ridailah kami ya Allah. Berkatilah hidup kami ya Allah. Selesaikanlah masalah-masalah kami ya Allah. Hajat kami Engkau tunaikan ya Allah. Bantu kami ya Allah. Bantu kami menyelesaikan segala bentuk permasalahan kami ya Allah.
Bahagiakanlah kami ya Allah di dunia maupun di akhirat ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Ibu-ibu sekalian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pengajian malam hari ini telah usai. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam pengucapan dan penyampaiannya. Terima kasih atas segala perhatian. Marilah kita tutup kajian sore malam ini dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.